دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita umat Islam di Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak ulama, mempunyai banyak kiai, ustadz yang alim-alim, istiqomah dan tawadu. Di antaranya adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau ilmunya sangat tinggi dan luas. Siapapun mengakuinya kecuali yang munafik dan benci. Beliau salah satu ustadz kebanggaan dan kesayangan kebanyakan umat Islam di Indonesia. Menjadi pertanyaan besar di dalam hati setiap umat Islam azwaja. Jika seseorang terkontaminasi pemikiran dan ajaran Wahabi, apalagi yang terperangkap oleh tipu daya mereka sehingga masuk dan ikut Wahabi, maka pasti akan terjadi perubahan-perubahan negatif pada pemikirannya, sikapnya, karakternya, dan lain sebagainya. Yang diantaranya adalah mereka pasti sombong. Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan? Usil pada amaliyah-amaliyah orang lain, menjadi pendusta kelas sehingga yang asalnya pintar dan cerdas berubah menjadi bego, yang jahil akan semakin jahil, bahkan bisa jadi bertambah meningkat menjadi jahil murakkab akibat dari penyempitan dan penyumbatan otak melalui sistem doktrin dan pencucian otak. Yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu agama, tiba-tiba berani pegang mic di depan kamera, berbicara tentang fikih, berbicara tentang tafsir, berbicara tentang akidah, dan lain sebagainya. Saya bukan orang alim, saya bukan orang ahli fikih, saya bukan ahli tafsir dan lain sebagainya. Ta'zim, memuliakan, menghargai, menghormati kepada para ulama, para kiai, pada orang-orang soleh sudah tidak ditemukan lagi, berubah menjadi menghinakannya, mencela dan merendahkan. Semua yang saya sampaikan ini merupakan fakta, nyata, jelas, nampak di depan mata, tidak bisa dipungkiri lagi. Baik, akan saya hadirkan sebuah contoh fakta. Bagaimana orang-orang Wahabi itu bersilat lidah dengan licik dan dengki. Bagaimana mereka itu merendahkan, memframing, menuduh dengan tuduhan yang sangat keji terhadap seorang ulama muda yang sangat alim, ilmunya luas dan tinggi. Beliau orang yang soleh dan tawadu. Beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Melalui potongan-potongan video beliau, mereka, para Wahabi, menjalankan aksinya dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencabik-cabik harga diri beliau, menyudutkan, membunuh karakternya, mencela. Yang kali ini lewat kajian beliau tentang musik. Ada seorang ustadz yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau baru-baru ini mengeluarkan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara adalah surah yang diturunkan sebagai surah musik untuk para pemusik, untuk para penyair. Di sini beliau gagal paham antara musik pemusik, syair penyair. Musik itu jelas adalah kumpulan bunyi-bunyi, baik itu datangnya dari gitar, dari drum, dari piano dan seterusnya. Musik adalah pelakunya. Sedangkan syair adalah puisi lawas, tempo dulu atau klasik. Penyair adalah pelakunya. Yang jelas isinya itu mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah
Allah. Sedangkan lirik-lirik zaman sekarang ini mengajak manusia bermaksiat kepada Allah. Seringkali Ustadz ini mengatakan di dalam kontennya musik pemusik diulang-ulang, seolah-olah ingin mengatakan kepada para jamaahnya, surah Asy-Syu'ara ini sungguh-sungguh surah musik untuk para pemusik, halal bagi mereka bermain musik, sehingga fatwanya dijadikan hujah oleh orang-orang yang suka bermain musik. Padahal tidak satupun di kalangan para ulama tafsir yang menafsirkan surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227 sebagai surah musik, surah untuk para pemusik. Bahkan 4 imam madhab yang terkenal itu mengatakan hukum musik adalah haram. Dan banyak sekali yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Padahal Anda tidak tahu yang menurut Anda itu baik ternyata suatu keburukan yang nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini buktinya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Barakallahu fikum. Teman-teman ya, jadi Ustadz Adi Hidayat ini memang masih berpegang teguh dengan pendapatnya, yaitu video yang sebelumnya. Jadi surat Asy-Syu'ara adalah penafsirannya ya pemusik, ya penyair, ya pemusik. Jadi tidak ada bedanya antara penyair dan pemusik, itu sama menurut Ustadz Adi Hidayat. Jadi jelas di video tadi Ustadz Adi Hidayat di framing sedemikian rupa yang inti daripada tujuannya adalah sekiranya masyarakat beranggapan bahwa beliau menghalalkan musik, yakni merubah ketentuan Allah, yaitu Allah mengharamkan musik, sementara Ustadz Adi Hidayat menghalalkannya, seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya musik menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat melalui keluasan ilmunya, melalui dalil hujjah yang didatangkannya, yang dimilikinya seperti berikut ini. Bagian pertama itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Siana Dewi itu ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalig, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda. Kalau pengajian ngaji, kita belajar ya dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis, menganalisis, meneliti dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja karena kita bagi dengan cepat. Yang diambil di cuplik itu diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ ya, nanti keluar tuh, itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami, saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana, supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan
Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi. Video ini cukup untuk dijadikan bukti bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum Wahabi. Seperti itu. Kemudian saya sarankan kepada saudara-saudara kaum muslimin agar supaya menonton video beliau secara utuh dan full. Karena di situ sangat luas sekali, sangat gamblang dan detail mengenai sikap beliau secara pribadi yang tidak suka musik, menjauh dari musik. Akan tetapi beliau tetap fair dan jujur menyampaikan hukum dan pendapat-pendapat para ulama tentang musik tersebut secara detail dan gamblang. Adapun judul videonya adalah musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang tak kalah pentingnya untuk disampaikan di kesempatan ini adalah bahwa ada di antara mereka yang lebih ekstrim lagi, yaitu dengan jelas, tegas dan berani mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat telah kafir. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena beliau telah merubah ketentuan Allah, kata mereka. Karena beliau merubah hukum Allah, yaitu mengenai musik. Tak dapat dibayangkan ya, seperti apa doktrin mereka itu. Seperti apa pencucian otak mereka itu. Sehingga menimbulkan rasa benci yang begitu kuat dan dahsyat kepada orang-orang yang tidak sependapat. Kepada orang-orang yang di luar kelompoknya. Jika seperti itu, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa mereka itu adalah betul-betul takfiri. Jadi kita selaku aswaja sekiranya selalu waspada dan hati-hati terhadap gerakan Wahabi di Indonesia ini.